Alhamdulillah masih diberi umur panjang, Mbah, dan bisa berbagi tips sampai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat kita semua, nggih. Gimana kabarnya, Mbah? Harapan saya semua senantiasa sehat, murah rizki, awet ngomong anak putu, dan diberi kemudahan nggih dalam menjalankan setiap rutinitasnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbah, kita lanjut. Oke Mbah, di sini kebetulan ada bahan. Kebetulan ada bahan, Mbak ya. Kebetulan ada bahan laptop yang mana akan saya coba perlihatkan buat Mbak semua ya. Di sini saya akan memberikan tips yang mungkin ke depan ada manfaatnya ya, khususnya buat Mbak sahabat semua yang mungkin mau membeli laptop ataupun notebook, terlepas dari si perusahaannya, terlepas dari masing-masing perusahaan itu membuat laptop model apa, itu urusan mereka ya. Di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara membeli laptop. Sebelum membeli laptop, sekiranya ada manfaatnya monggo, sekiranya tidak ada ya skip saja Mbak ya, kira-kira begitu. Dalam beberapa kasus laptop itu pada saat kita pakai pasti mengalami suhu yang mana akan terus menaik Mbak ya, kira-kira begitu. Dalam beberapa kasus di sini banyak saya jumpai, baik laptop ataupun notebook ya, yang kecil ataupun yang besar. Ini contoh yang besar. Di sistem mesinnya dia itu tidak menyertakan fan atau sistem pendingin, kira-kira begitu Mbak. Jadi untuk sirkulasi udara itu dia tidak ada. Jadi saya sarankan buat teman-teman semua dan Mbak semua sahabat, jika membeli laptop sekiranya contoh mungkin membeli laptop merek ini, jenis ini, kira-kira begitu Mbak ya, ada baiknya cari referensi dulu. Cari referensi dulu, baik mungkin spek-speknya itu juga penting, tapi jangan lupa juga melihat review di dalam mesin. Biasanya bisa dengan catfor mungkin membongkar laptop apa begitu ya, untuk melihat ya. Jadi nanti kalau mungkin di speknya mungkin tidak akan tertulis ini ada fan-nya, pasti tidak akan tertulis begitu. Ini laptop di dalam ada kipasnya, pasti tidak akan tertulis seperti itu. Walaupun mungkin si perusahaan sana sudah memperkirakan, oh ini tidak pakai fan tidak apa-apa karena kecepatannya sekian, panasnya sekian. Mungkin nanti akan di blok, akan dimatikan kalau sudah panas sekian, mungkin untuk sistemnya begitu. Tapi terlepas dari itu Mbak, akan lebih baik jika kita membeli notebook ataupun laptop itu yang di dalam mesin disertakan sistem pendingin. Satu contoh saya yang ada di depan saya ini Mbak ya, ini sudah saya bongkar Mbak, kebetulan ada bahan. Mudah-mudahan beliau yang punya laptop ini kalau nonton tidak berkecil hati ya. Enggak apa-apa. Mungkin nanti kalau ke depan mau ditambahkan sendiri bisa juga ya. Ini saya coba buka Mbak ya. Saya buka. Ini kebetulan sudah saya buka Mbak. Sudah saya buka. Nah, kira-kira begini. Ini laptop. Ini notebook atau laptop ya, kurang lebih sama saja Mbak ya. Yang membedakan itu besar kecilnya ya. Untuk sama saja karena sistem operasinya juga sama. Jadi begini Mbak, ada beberapa, kalau netbook dulu rata-rata itu ada kipasnya Mbak. Kalau netbook dulu tuh rata-rata ada kipasnya. Jadi yang netbook keluaran baru sekarang itu ada beberapa yang tidak menyertakan kipas. Jadi tidak ada kipas ditanam di dalam mesin. Pertanyaannya, mungkin ada yang bertanya, itu kan dari sananya, dari pabriknya nih. Iya enggak apa-apa. Si pembuat pun sudah memperkirakan mungkin panasnya sekian, dia tidak
mungkin tidak akan masalah, tapi saya sarankan akan lebih bagus lagi jika kita membeli baik laptop ataupun notebook itu yang ada sistem fan-nya, sistem pendinginnya, sirkulasinya. Kalau ini tidak ada sirkulasinya, Pak ya, tidak ada sirkulasinya. Jadi ke depan kalau membeli laptop yang di dalam ada sirkulasinya. Kenapa saya bilang tidak ada sirkulasi? Contoh ini, Mbak, ini ada tempat kipas. Saya pikir tadi itu kipas, Mbak. Saya pikir ini untuk fan-nya, begitu loh. Tapi setelah saya cek ini tidak ada, Mbak. Soketnya juga tidak ada. Soketnya itu tidak ada. Padahal ini 12 inci, Mbak. Dari segi soket tidak ada. Saya tidak bisa menyebutkan ini laptop merek apa, Mbak ya. Maksudnya tipe berapa. Yang jelas ini keluaran HP. Keluaran HP. Tapi tipenya saya tidak bisa sebutkan. Jadi kira-kira begitu, Mbak. Jadi jika membeli laptop saya sarankan mungkin dari rumah ada perencanaan saya mau beli laptop ini mungkin Asus atau Lenovo ataupun apalah itu laptop, merek laptopnya. Kita cari dulu, Mbak. Kita cari dulu spek-speknya, mungkin sesuai dengan yang kita mau pakai ya, mungkin untuk editing atau mungkin cuma untuk biasa-biasa saja. Kalau begini untuk biasa-biasa saja mungkin tidak terlalu masalah, Mbak. Tapi kalau untuk game atau apa mungkin tidak cocok ya. Jadi jika sekali lagi, jadi jika memilih laptop, anggaplah mungkin laptop merek ini, tipe ini, bisa di searching di Google mungkin speknya bagaimana, begitu loh, Mbak. Tapi perlu diketahui dalam review spek mungkin di situ tidak mencantumkan keberadaan si fan ini ada apa tidak. Jadi untuk mengetahui ini bisa di searching mungkin di YouTube. Jadi bongkar laptop ini atau cara membongkar laptop ini. Jadi nanti kita bisa lihat di situ isi dalam dari si mesin laptop yang mau kita beli tadi. Ya contohnya ini modelnya begini. Kan jadi kita tahu. Oh ini kipasnya tidak ada. Ya jadi begitu. Sebenarnya simpel, Mbak ya untuk tapi harus sedikit modif. Kalau mau menambahkan kipas di sini taruh pendingin sedikit, dengan menambahkan kipas bisa. Di sini ditanamkan pendingin, belikan di toko komputer banyak, toko elektro banyak, ditambahkan pendingin yang dilem. Habis itu nanti ditaruh kipas di atasnya, mungkin di sini, mungkin contoh di sini, ditaruh kipas di sini. Supaya kenapa saya bilang begitu, Mbak? Supaya awet, supaya laptop ini awet, begitu. Karena tidak ada sirkulasi di dalam laptop. Yang mana jika laptop ini menyala, jelas si prosesor ataupun alat-alat yang di sini akan mengalami pemanasan karena dipakai sama sistem. Jadi mau tidak mau juga panas, begitu, Mbak. Oke, Mbak, kayaknya untuk tips masalah memilih laptop itu saja, Mbak ya. Mungkin tidak terlalu penting dan tapi menurut saya penting. Menurut saya pribadi itu penting dalam memilih sesuatu yang mau kita beli, contoh untuk laptop ataupun notebook. Karena kalau tidak bisa terjadi tidak awet. Contoh lalu ada, dan satu lagi perlu diingat, Mbak, kalau bisa ada, pernah saya dapati salah satu produk yang mana kipasnya itu menghadap ke sini, Mbak. Menghadap ke sini, bukan di sini. Saya sarankan jangan mencari kalau bisa jangan membeli laptop yang fan-nya ada di sini, menghadap ke sini, membuang ke sini. Karena dalam beberapa kasus yang sampai di mana saya tadi, Mbak? Saya lupa ada. Oh, sampai di Mbak ya. Jika pernah saya dapati laptop Kemenakan, kebetulan Kemenakan ambil laptop produk apa ya? Saya tidak bisa bilang produknya. Oke, saya bilang produknya, Mbak ya, tapi tidak saya sebutkan tipenya. Produk Lenovo itu ada yang membuang sistem pendinginnya dibuang ke sini, dari sini dibuang ke sini. Itu menurut saya kurang bagus ya, karena yang terjadi itu laptop kadang-kadang kita pakai itu kan sambil dipangku, Mbak, dipangku atau ditaruh atau kita sambil main laptop di tempat tidur atau di mana. Yang jelas di sini sirkulasi tidak bisa karena tertutupi kain, Mbak ya, karena tertutupi kain, begitu loh.
umpamanya begini, tertutup begini, jelas sirkulasi dia tidak bisa bekerja begitu loh. Jadi kesimpulan saya, jika membeli laptop, satu, kalau bisa cari yang ada fan-nya atau kipasnya di dalam mesin. Satu. Kedua, usahakan kipasnya yang hembusannya di samping-samping sini, di samping sini atau di samping sini atau di belakang begitu Mbak ya. Jangan cari yang hembusannya dari mesin sini dihembus ke sini, karena dari diminta-minta kadang kita pakai kelupaan di tempat tidur, di sofa ditaruh tanpa pengalas yang supaya bisa sirkulasi jalan. Biasanya kan kalau dipakai di sofa langsung taruh begitu saja Mbak. Nah itu nanti 1, 2, 3 sampai mungkin tidak akan berpengaruh, tapi lama-kelamaan itu akan istilahnya akan memperpendek umur dari si laptop itu sendiri, kira-kira begitu Mbak. Yang pernah terjadi itu sampai ngancing, sampai laptopnya itu ngancing, tidak bisa diapa-apakan, begitulah yang terjadi. Dan setelah itu alhamdulillah saya matikan paksa, saya nyalakan, alhamdulillah bisa nyala. Tapi karena beberapa kasus itu pemakaian yang nonstop ya, ada mungkin di sofa bermain laptop, mungkin mengerjakan tugas atau apa, ditaruh di sofa dengan sirkulasi yang tertutup, jadi tidak ada sirkulasi, yang mana lama dipakai di sofa ataupun di tempat tidur, itu menyebabkan si mesin laptop sendiri ini akan panas karena tidak ada sirkulasi. Oke Mbak, kayaknya untuk tips pembelian laptop kayaknya sampai di sini dulu ya Mbak. Mungkin ada salah kata, hilaf, atau mungkin kurang benar, tolong diluruskan Mbak ya, bisa ditulis di kolom komentar. Terlepas dari perusahaan, mungkin dalam beberapa kasus perusahaan membuat begini, anggaplah ini Mbak, itu panasnya paling sekian, dan mungkin akan sistem otomatis jika panas dia mati atau bagaimana. Terlepas dari itu semua, akan lebih bagus jika kita mencari atau membeli laptop yang ada sistem pendinginnya, mungkin kipas atau apa, kira-kira begitu Mbak. Itu akan lebih bagus lagi. Dan untuk yang ada kipasnya itu tentu ada perawatannya, mungkin 3 bulan atau 6 bulan sekali jika aktivitas laptop itu sering diadakan, mungkin dilakukan di tempat ramai atau kita punya rumah tinggal di pinggir jalan. Itu saya sarankan mungkin 3-6 bulan sekali dibongkar, dibersihkan kipasnya, karena ada kotoran-kotoran di sirip-sirip kipas itu sendiri Mbak. Kalau mungkin jauh rumahnya di perumahan, itu mungkin agak enak ya karena kurang debu. Kalau biasanya rumah yang di pinggir jalan raya itu yang dikhawatirkan. Oke Mbak, kayaknya untuk tips ini sampai di sini dulu Mbak ya. Sekali lagi jika ada salah kata, hilaf, mohon dimaafkan. Untuk Mbak semua ya, saya juga manusia biasa yang tidak luput dari salah Mbak ya. Kayaknya itu saja Mbak ya untuk Mbak semua. Jangan lupa bahagia, berbanyak dalam bersyukur. Akhir kata, akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity. Ngono Mbak, gen awet nek toko laptop kudu ngati-hati dia break sose, golek sing enek kipase Mbak ya, aja sing ora enek kipase. Iki ora enek kipase Mbak. Mudah-mudahan sing duwe nek nonton ora kecewa iki Mbak ya. Oke, sip Mbak.